Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 yang mulai melanda Indonesia sejak awal tahun lalu juga berdampak besar pada dunia usaha. Dan meski saat ini ekonomi Indonesia memasuki tahap pemulihan pasca pandemi, namun sejumlah sektor usaha masih sangat merasakan dampak pandemi COVID-19, khususnya dengan pemberlakuan PPKM darurat. Sektor-sektor apa sajakah yang terdampak? Kita akan lihat dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa sektor usaha yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Yang kita lihat ada pariwisata yang mengalami tekanan cukup signifikan, kemudian ada sektor restoran. Selanjutnya ada retail, kemudian transportasi dan sektor informal. Ya, meski masih berdampak pada sejumlah sektor usaha tersebut, namun sejumlah pengamat menilai dampak pemberlakuan PPKM darurat terhadap perekonomian tidak akan lebih dalam jika dibandingkan dengan PSBB yang diberlakukan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan sejumlah sektor usaha esensial masih diperbolehkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan perawatan juga diharapkan mampu dan efektif untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Dan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pemberlakuan dari PPKM darurat saat ini, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Selengkapnya, kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah beberapa insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang pertama ada bantuan sosial tunai. Kemudian perpanjangan stimulus listrik juga diberikan, bantuan langsung tunai desa, kemudian program keluarga harapan dan kartu sembako serta bansos UMKM. Ya, selain memberikan program-program bantuan tersebut, di masa PPKM saat ini pemerintah juga memperpanjang penyaluran program Kartu Prakerja, di mana pemerintah memperpanjang program Kartu Prakerja ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan hingga akhir semester 1 di tahun 2021, realisasi program ini sudah menyentuh 2,8 juta peserta dengan total dana yang disalurkan mencapai 10 triliun rupiah. Ya, Sri Mulyani mengatakan bahwa perpanjangan program ini merupakan bentuk dukungan dari APBN dalam merespon kondisi pandemi COVID-19 di masa pemberlakuan PPKM darurat. Ya, program-program yang telah diuraikan tadi merupakan bagian dari alokasi dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Lantas, berapa sebenarnya alokasi dana PEN untuk tahun ini dan bagaimana realisasinya sejauh ini? Kita akan simak kembali infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN di sepanjang tahun 2021, di mana total anggaran yang sudah disampaikan 699,43 triliun rupiah. Meskipun ini sudah ada informasi juga akan ada penambahan ya menjadi 744,7 triliun rupiah. Adapun realisasinya di sepanjang semester 1 tahun ini mencapai 252,3 triliun rupiah. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi dana PEN pada semester 1 2021 lalu menunjukkan besarnya dorongan anggaran belanja negara guna meminimalisasi tekanan dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sri Mulyani menilai masyarakat secara cepat memanfaatkan dana PEN, sementara pemerintah melihat dan memantau secara dinamis perkembangan pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung saat ini. Dan berbicara mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian, tentu juga tidak lepas dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada kuartal 3 dan kuartal 4. Kita akan lihat selengkapnya dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah PPKM darurat ya yang berdampak terhadap perekonomian nasional. Ini perbandingan antara kuartal 3 2021 dengan kuartal 4 2021. Proyeksinya akan kita lihat seperti apa. Ya, adapun pertumbuhan ekonomi semula yang sempat diproyeksikan pada kuartal 3 2021 tercatat sekitar 6,5% untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada kuartal 4 proyeksinya adalah sekitar 4,5 sampai dengan 5,3%. Kemudian ada revisi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 3 menjadi kisaran 4 hingga 5,4%. Dan di kuartal 4 tahun 2021 dari 3,7 menjadi 6,5%.
Ya, tidak hanya pemerintah, Bank Indonesia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini menjadi sekitar 3,8% secara tahunan. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sempat memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bisa tumbuh di kisaran 4,1 hingga 5,1% dengan titik tengah sekitar 4,1% secara tahunan. Ya, Peri juga menambahkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Indonesia ini karena BI melihat adanya penurunan mobilitas serta konsumsi rumah tangga yang menekan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Kita tentu berharap agar penanganan pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan sinergi yang baik sehingga pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan rencana dan perekonomian masyarakat bisa semakin pulih ke depannya. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan informasi IDX Time.